wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Para santri, kembali lagi bersama saya di podcast Santri Asaidah. Perkenalkan, nama saya Syahid Nabil Iskandar. Saya tinggal di Karangtengah Cibadak. Umur saya sudah 18 tahun. Jadi saya akan mewawancarai salah satu mudabir Santri Asaidah yang bernama Imam Kudus Abdul Fatah, yang bertepatan tinggal di Palabuhan Ratu. Jadi beliau ini sudah menginjak kelas 12 dan memiliki jabatan di pesantren, yaitu ketua pendidikan dan jabatan di sekolah, ketua pradana dalam artian yaitu ketua pramuka di kalangan madrasah aliyah. Oke, jadi saya akan bertanya kepada Mang Kudus. Jadi Mang Kudus, tugas Mang Kudus itu apa sih sebagai pendidikan di Asaidah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di dalam sebuah pesantren pasti ada yang namanya kepengurusan, di mana di kepengurusan itu diketuai oleh rois, dan di bawah rois ada wakil ketua rois. Di bawah wakil ketua rois pasti ada bendahara dan sekretaris. Di bawah sekretaris dan bendahara pasti ada yang namanya seksi-seksi bidang, di mana seksi-seksi bidang tersebut mempunyai tugas masing-masing. Di antaranya seksi bidang adalah seksi bidang pendidikan. Seksi bidang pendidikan tugasnya antara lain menggiringkan santri dari kobong ke masjid, membariskan santri supaya safnya benar, dan mengkoordinir ibadah santri supaya santri beribadah dengan sempurna. Baik, tugas saya sebenarnya sebagai ketua pendidikan cukup mudah. Kenapa disebut cukup mudah? Karena saya mempunyai 8 anggota pendidikan. Antara lainnya, dia akan dibagi patrol seperti hari Senin 2 orang, hari Selasa 2 orang, dan sebagainya. Seperti itu tugas saya dalam pendidikan. Jadi Mang Kudus itu berperan sebagai ketua pendidikan. Ya. Jadi apa tugas pertamanya itu? Tugas pertama mengkoordinir santri supaya santri. Oke, mengkoordinir jadi seperti apa? Mengkoordinir santri bisa disebut dalam garis besar adalah, jadi si santri bagaimana caranya, dengan cara kita si santri bisa beribadah dengan lebih baik dan lebih nikmat, lebih khusyuk. Seperti itu. Bagaimana caranya membuat santri itu lebih baik dan lebih khusyuk? Menurut saya pribadi, mengkoordinir santri itu sebenarnya cukup sulit, karena beda orang, beda otak, beda frekuensi. Jadi mengkoordinir santri, bagaimana caranya santri untuk bisa tergiringkan, santri untuk bisa tidak telat masuk ke masjid. Saya membuat takbiran buat si anak tersebut. Misalnya, jika santri meninggalkan tahajud 1 kali, saya akan menajir 10 kali jilid. Jika santri tidak menampilkan kultum dalam setiap kobongnya, saya akan dibawa ke lapangan sekobong tersebut. Seperti itu dengan cara saya. Jadi yang salah satu anggota kobongnya tidak kultum yang ditajir 1 kobong tersebut. Ya. Tajirannya berupa bagaimana? Tajiran buat yang tidak menampilkan kultum di waktu zuhur, maka si santri akan digiringkan ke lapang 1 kobong beserta ketua kobongnya, karena tidak
mendidik si anggota kawongnya langsung oleh ketua keamanan, oleh anggota keamanan kepengurusan, maka santri tersebut akan disuruh lari 50 balikan lapangan. Bentar. Oh, jadi Mang Kudus ketua pendidikan bekerja sama dengan ketua keamanan kalau seperti itu. Meninggalkan tahajud dan tidak mengikuti program kultum. Saya itu kenakalan santri apakah ada lagi atau cuma seperti itu atau cuma itu aja? Apakah ada lagi? Kalau kenakalan santri yang dibahas, sebenarnya kenakalan santri itu tidak bisa dihitung ya, dimulai tidak berjamaah, meninggalkan pengajian, kabur lewat atap sekolahan gitu, lewat genteng gitu. Jadi si santri tersebut demi buat pulang pengen ketemu ibunya, bela-belaan buat ketemu ibu sama ayahnya, pengen pulang naik santri tersebut ke sekolah, direndam di kolam. Hukuman tersebut hanya untuk mendidik santri supaya tidak kabur, supaya jerak kepada santri tersebut. Ada pernah yang nanya seperti ini, kenapa padahal mah gak apa-apa tuh si santri itu kabur dan meren dia itu gak betah di pondoknya, sok we kalau 40 hari kalau kasih waktu dulu santrinya buat rada bebas. Oh kan tidak bisa seperti itu. Kalian masuk pondok pesantren, otomatis kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi kalian diatur dengan semua aturan, sudah terkait dengan peraturan pesantren. Yang insya Allah aturan pesantren di sini hanya untuk mendidik santri supaya bisa disiplin, supaya bisa bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai santri, supaya bisa membanggakan kepada kedua orang tuanya. Oke? Jadi tajiran-tajiran tersebut itu bukan untuk menyakiti santri ya, jadi untuk mendidik agar lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab di pesantren ini. Seperti itu ya, tajiran tersebut. Oke, kalau jabatan Mang Kudus di sekolah itu menjadi seorang apa? Mang Kudus di kalangan persekolahan. Jabatan saya di sekolah memegang pramuka Asaidah sebagai ketua pradana yang ditugaskan untuk bagaimana caranya materi semua yang ada di materi pramuka ataupun ada materi tambahan selain materi pramuka seperti semapur, tali temali dan sebagainya supaya tersampaikan ke anak-anak. Sebenarnya pramuka menurut saya adalah bukan se-eskul-eskulnya. Jadi di pondok kami eskul pramuka termasuk eskul kurikulum. Kenapa disebut eskul kurikulum? Karena eskul pramuka dengan Anda mengikuti eskul pramuka, insya Allah Anda terkembang bakat di sebuah eskul tersebut. Karena di sebuah eskul pramuka Anda diuji mental untuk dapat berani berbicara di depan orang banyak, public speaking, dan Anda disuruh problem solving seperti tujuan organisasi seperti kalian. Seperti itu. Jadi Mang Kudus jadwal kegiatan pramuka itu dilaksanakan di hari apa dan apa isi dari pramuka tersebut? Kegiatan pramuka dilaksanakan pada hari Sabtu dari jam pada
ngaji subuh dari jam 7 sampai jam 10 ya. Pramuka di Asaidah cukup sebentar waktunya karena mepet dengan waktu S2 yang lainnya. Tapi diusahakan dalam waktu sekian jam tersebut materi bisa tersampaikan kepada adik-adik kelas. Kegiatan pramuka di Asaidah cukup sederhana. Dari pagi sebelum mulai kegiatan kita membaca doa terlebih dahulu dan setelah itu masuk materi, setelah materi langsung praktek. Salah satu materi dari pramuka tersebut apa? Salah satu materi dalam pramuka tersebut ada yang beda dari yang lain gitu ya. Pramuka di Asaidah, Anda masuk ke Asaidah, pramuka Asaidah itu terdapat materi yang berbeda. Kenapa Cina disebut berbeda? Karena pengalaman saya pernah bingung gitu, bagaimana pramuka penegak atau madrasah aliyah itu ikutan pramuka gitu. Saya itu mengulik-ulik sama semua rekan-rekan saya dan akhirnya terjawab dengan materi survival terintegrasi dengan ilmu. Di dalam materi survival terintegrasi dengan ilmu fikih tersebut, di dalamnya ada bab toharoh. Bab toharoh dengan menjelaskan tentang bagaimana kita hidup di alam bebas dengan menggunakan air satu mud segini, satu mud teh secukupnya ya, buat secukupnya buat dipakai wudhu seperti itu. Air Berupa air seperti segini, berupa air segini. Bagaimana caranya? Cukup untuk dipakai wudhu. Oh, itu materi tambahannya selain ini apa? Selain semakur dan lain-lainnya. Jadi Mang Bulus, pramuka itu kan identik dengan camping, main ke hutan, main ke alam, dan survival. Apakah di Asaidah pernah melaksanakan kegiatan tersebut seperti camping, survival? Apakah pernah ada atau tidak pernah? Ya, Asaidah pernah, tidak sering tapi namun pernah, bukan mengadakan, ikut serta berpartisipasi di Kuaran Caringin di atas, di balai kecamatan Caringin, Kuaran Rafting Caringin, surat undangan latihan gabungan penegak yang kedua. Seperti itu. Di mana tempatnya? Tempatnya di lapang depan kantor Caringin, kantor kecamatan Caringin. Sekian podcast santri kali ini, dan terima kasih juga kepada narasumber kita yaitu Imam Kudus yang berperan sebagai ketua pendidikan dan ketua pramuka di Pondok Pesantren Asaidah ini. Jadi kesimpulan dari kegiatan Imam Kudus yaitu mendidik santri dan memimpin satu organisasi di Asaidah itu yaitu pramuka di kalangan madrasah aliyah. Terima kasih buat Mang Kudus. Oke, buat kalian juga yang belum pernah merasakan mondok, ayo mondok bersama kami di Pondok Pesantren Asaidah. Jangan lupa like, subscribe, and komen di channel media Asaidah ini. Dan pesan dari saya, mari mondok bersama di Pondok Pesantren Asaidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.